Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman semua tentang fundamental perusahaan, khususnya salah satu emiten batubara terbesar di Indonesia. Yuk, langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Bumi Resources Tbk, atau yang sering kita kenal dengan kode saham BUMI, adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dan juga minyak bumi. Kegiatan usaha utamanya meliputi penambangan, pemrosesan, hingga pemasaran batubara dan minyak. BUMI dikenal sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, dengan area operasional yang tersebar di banyak daerah strategis. Beberapa lokasi utamanya ada di Sumatera Utara, Dairi Prima Mineral, Sumatera Selatan, Pendopo Energi Batubara, Sulawesi, Gorontalo Minerals dan Citra Palu Minerals, Kalimantan Timur, Kaltim Primakol, Kalimantan Selatan, Arutmin Indonesia, bahkan hingga ke Republik Yaman melalui Galo Oil. Dengan jaringan operasional seluas ini, Bumi bukan hanya pemain lokal, tetapi juga punya jangkauan internasional. Anak usaha. Bumi punya banyak anak usaha yang menopang bisnis intinya. Mari kita bahas beberapa yang utama berdasarkan update kuartal 2 2025. 1. PT Arutmin Indonesia. Bisnis pertambangan batubara, mulai komersial 1989. Total aset 1,26 miliar dolar Amerika. Kepemilikan 90%. 2. PT Pendopo Energi Batubara. Tambang batubara di Sumatera Selatan. Total aset 5,6 juta dolar. Kepemilikan 84,54%. 3. Indoqual Resources Cayman, distributor batubara, lokasi Cayman Islands. Total aset 133,8 juta dolar, kepemilikan 70%. 4. PT Kaltim Primakol, salah satu tambang batubara terbesar di dunia, mulai komersil 1992. Total aset 2,26 miliar dolar Amerika. Kepemilikan Bumi 50,99%. 5. PT Bumi Resources Minerals Tbk, bergerak di sektor tambang mineral. Total aset 1,16 miliar dolar Amerika. Kepemilikan 20,09%. 6. PT Dharma Henwa Tbk, kontraktor pertambangan. Total aset 550 juta dolar Amerika. Kepemilikan 12,44%. Dari sini kita bisa lihat kekuatan Bumi memang terletak pada KPC dan Arutmin Indonesia yang jadi kontributor terbesar dalam pendapatan. Pemegang saham. Struktur pemegang saham Bumi juga menarik. Mayoritas saham dimiliki oleh March Energy Hong Kong Limited 170 miliar lembar atau 45,78%. Masyarakat non-warkat 97,35 miliar lembar atau 26,17%. HSBC Fund Services Chengdang Investment Corporation 9,54%. Treasure Global Investment 8,08%. UBS Swiss Erland AG 6,37%. Lain-lain termasuk Bakri Capital Indonesia dan beberapa institusi internasional. Artinya, kepemilikan asing di Bumi sangat besar, dengan free float mencapai hampir 29%. Ini cukup liquid untuk investor publik. Income Statement TTM. Mari kita masuk ke laporan keuangan. Revenue atau pendapatan 23.195 triliun rupiah. Gross profit 3.581 triliun rupiah. EBITDA 3.095 triliun rupiah. Net income atau laba bersih cuma 48 miliar rupiah. Dari angka ini terlihat margin laba bersih Bumi sangat tipis, hanya 0,77%. Ini jauh di bawah rata-rata sektor batubara. Neraca. Posisi keuangan Bumi kuartal 2 2025, cash atau kas 1.213 triliun rupiah. Total aset 63.599 triliun rupiah. Total liabilities 18.065 triliun rupiah. Equity 25.387 triliun rupiah. Total debt 6.676 triliun rupiah. Debt to equity ratio masih rendah, di 0,26. Ini artinya utang relatif terkendali dibandingkan aset dan ekuitas. Namun working capital hanya 61 miliar rupiah. Relatif ketat untuk ukuran perusahaan besar. Arus kas, CFO atau cash from operations 179 miliar rupiah. Investasi minus 893 miliar rupiah. Pendanaan positif 1.033 miliar rupiah. Capex
minus 489 miliar rupiah. Free cash flow, minus 310 miliar rupiah. Jadi meskipun revenue besar, arus kas bebas negatif, Bumi lebih banyak bergantung pada pendanaan eksternal. Market dan valuation. Market cap 40.104 triliun rupiah. Enterprise value 65.714 triliun rupiah. Current PE ratio 839 kali. Price to book value 1,58 kali. EV/EBITDA 21,23 kali. Bahkan valuasi NTM di PTX sampai bangkrut energi antara 8 hingga 14 kali lebih. Profitability. Gross profit margin 16,95%. Operating margin 8,32%. Net margin 0,77%. Artinya sebagian besar profit hilang karena beban keuangan, utang, atau efisiensi operasional yang kurang optimal. Pertumbuhan. Revenue naik 17,87% YoY. Gross profit tumbuh 80% YoY. Tapi net income justru turun 85% YoY. Jadi meskipun pendapatan meningkat tajam, beban yang besar membuat laba bersih anjlok. Dividen. DUMI terakhir membagikan dividen pada tahun 2012 sebesar 50,6 per lembar. Sejak saat itu tidak ada lagi pembagian dividen. Jadi bisa dikatakan BUMI bukan saham untuk dividen hunter. Risiko dan solvensi. Current ratio 1,01, cukup tipis. Debt to equity ratio 0,26, relatif aman. Altman Z-score 1,68, berada di zona rawan untuk resiko kebangkrutan. Jadi, meski utangnya rendah, profitabilitas rendah membuat perusahaan tetap risiko. Kesimpulan, Bumi adalah perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia dari sisi volume produksi. Dengan aset yang sangat besar, operasi luas, dan dukungan pemegang saham global. Namun, dari sisi profitabilitas dan valuasi, ada beberapa masalah serius. 1. Margin laba bersih tipis. Hanya 0,77%. PER sangat tinggi. Harga 839 kali. Jauh di atas sektor. Free cash flow negatif. Artinya, Bumi sulit menghasilkan arus kas bersih untuk membayar dividen. 4. Altman Z-score rendah, resiko finansial tetap ada. 5. Tidak ada dividen sejak tahun 2012, bukan saham pilihan untuk income jangka panjang. Tapi bagi investor yang melihat prospek jangka pendek, terutama saat harga batubara naik, Bumi tetap menarik karena volume produksinya sangat besar. Jadi, itulah analisa lengkap tentang PT Bumi Resources Tbk atau Bumi. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman memahami fundamentalnya lebih dalam. Sekali lagi, semua informasi ini hanya untuk edukasi, bukan rekomendasi beli atau jual. Silakan lakukan riset lanjutan sebelum mengambil keputusan investasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Saham Cuan dengan like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi analisa saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.